Kita sudah mendengarkan tadi bagaimana Ferdy Sambo, salah satu terdakwa dalam kasus ini menyampaikan rasa penyesalannya dan juga permintaan maafnya. Ia sampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban, artinya keluarga Brigadir Yosua. Kemudian juga kepada Richard Eliezer yang ia perintahkan untuk menembak. Kemudian pada 3 terdakwa lainnya, Putri Chandrawati, kemudian juga Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal yang memang harus tersangkut kasus ini. Kemudian juga ia sampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan juga rekan sejawat karena ia telah merasa membuat citra Polri turun dan juga rekan-rekan sejawatnya ini akhirnya terpaksa untuk bisa menjalani ataupun juga ikut menjalani proses hukum. Kemudian juga ia menyampaikan penyesalan rasa permintaan maaf kepada Presiden dan masyarakat. Untuk bisa membahas mengenai hal ini nanti saya akan perkenalkan narasumber berikutnya yang juga akan mengamati. Apakah memang disampaikan secara tulus, secara sungguh-sungguh? Apakah betul-betul ada rasa penyesalan yang mendalam dari Ferdy Sambo ini? Tapi sebelum saya akan perkenalkan narasumber berikutnya, saya akan lanjutkan atau minta Bang Martin untuk melanjutkan tadi keterangan yang sudah disampaikan Bang Martin. Karena tadi Bang Martin adalah sampai kemudian dan kemudian juga sempat kami tidak bisa mendengar suara dari Bang Martin. Tapi ada kemungkinan menurut Bang Martin besok jaksa penuntut umum tidak akan membacakan tuntutannya kepada Ricky Rizal. Mungkin bisa diberikan pertimbangan mengenai hal ini apa saja Bang Martin? Ya, berdasarkan analisis dan legal mind saya ya, mengatakan kenapa besok ditunda, karena dalam hal ini ya, jaksa penuntut umum yakin bahwa terdakwa Ferdy Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati itu adalah aktor intelektual dalam perkara ini. Sehingga ada baiknya dalam suatu perkara apabila membacakan surat tuntutan itu dirunut dari yang paling tinggi. Ya. Sehingga saya berpendapat bahwa besok itu tidak ada pembacaan tuntutan. Tapi mudah-mudahan saya salah. Nah, lalu yang berikutnya tadi saya mau melanjutkan mengenai keaktifan ataupun meeting of mind ataupun kehendak dan kesamaan keinginan untuk menghilangkan nyawa Joshua yang saya temukan ada dalam Ricky. Mohon maaf ya Bang ya. Tapi ini analisis dan fakta persidangan juga. Apa itu? Ricky ini bekerja di Magelang untuk ditempatkan ini terakhir ya. Namun dia pergi ke Duren 3 dan pergi ke Saguling. Pada saat diminta untuk menembak memang menolak. Tapi yang bersangkutan bukannya memberikan informasi yang jelas kepada Richard, justru malah memberikan informasi yang tidak jelas sehingga Richard bisa bertemu Ferdy Sambo. Lalu yang kedua, Richard ini dengan bersama-sama ya mengarahkan almarhum ke tempat pembantaian bersama Putri Chandrawati, Kuat dan juga Richard Eliezer. Lalu yang berikutnya ada keaktifan juga Ricky pada saat di Duren 3 itu untuk komunikasi memanggil almarhum. Lalu yang keempat pasca pembunuhan yang bersangkutan dalam tanda petik ya, karena ini disangkal oleh Putri yang memerintah dia. Jadi mengambil dengan paksa, dengan kekerasan diduga uang yang ada di dalam rekening Joshua. Lalu apa lagi berikutnya? Berikutnya, Ricky ini membuat akun ataupun grup WhatsApp untuk berkomunikasi. Nah ini tanda tanya besar nih oleh jaksa. Kenapa kok ada komunikasi seperti ini? Nah yang terakhir, ada petunjuk dari keterangan satu saksi yang mengatakan ternyata jauh sebelum peristiwa Duren 3, Ricky ini sudah mau menghilangkan nyawa Joshua dengan menabrakkan mobil ke bagian kiri pada saat di jalan tol. Nah pada saat itu memang tidak terrealisasi karena kenapa? Saya yakin Ricky juga takut, jangan-jangan saya ikut mati juga gitu loh. Karena kan walaupun mobil Lexus, tetap dan pasti peluang mati untuk 2 orang yang ada di mobil itu juga besar. Nah namun, tadi kalau disampaikan oleh Bang Herman bahwa pasca kejadian itu Ricky shock, namun fakta persidangan dan berdasarkan keterangan Eliezer itu mengatakan berbeda Bang, jadi mohon maaf. Makanya dalam hal ini saya setuju memang 338 tidak akan diterapkan, namun yang akan diterapkan adalah pasal 55 ayat 1, junto pasal 340 gitu. Jadi Ricky ini sebagai penyerta dan juga Kuat, namun tidak dianggap sebagai aktor intelektual. Saya yakin Ricky akan dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan yang lebih ringan daripada Ferdy Sambo dan Ricky. Demikian, terima kasih. Baik, Pak Herman, nanti sebelum Pak Herman memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Martin, karena menurut Bang Martin ada keaktifan dari Ricky Rizal dalam kejadian ini. Dan juga sebelum nanti Bapak Ayas Salmi juga akan memberikan pandangannya terhadap apa yang disampaikan Bang Martin, saya akan perkenalkan narasumber berikutnya yang juga akan tadi membaca, menganalisa apa yang coba disampaikan oleh Ferdy Sambo dalam proses persidangannya. Sudah hadir secara daring yaitu Mas Kirdi Putra yang merupakan ahli mikroekspresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Kirdi Putra.
Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Apa Baik, kabar? baik Mas Kirdi. Mas Kirdi tadi kita sudah sama-sama lihat Mas Kirdi apa yang coba disampaikan oleh Ferdy Sambo. Ada rasa bersalah yang ia ungkapkan, ada permohonan maaf juga yang ia sampaikan ke beberapa pihak. Bagaimana menilai kesungguhan dari Ferdy Sambo menyampaikan ini? Memang betul-betul ia merasa bersalah, sadar akan apa yang perbuat, atau hanya sekedar mencari simpati masyarakat dan juga majelis hakim, Mas Kirdi? Oke, kalau kita bicara tentang permohonan maaf yang tulus itu sebetulnya sederhana kok. Nggak susah untuk kita bisa lihat. Ada dua faktor, verbal dan non-verbal. Dari non-verbalnya kita bisa lihat dari ekspresi wajah, ada namanya remorse gitu ya, penyesalan, yang ditandai dengan ada kesedihan gitu yang tampil di situ. Yang itu tidak terlalu terlihat ketika pembacaan yang disampaikan oleh S. Itu satu dulu dari kita bicara penanda. Tapi katakanlah kita analisa yuk dari sisi pandang verbalnya, kata-kata yang digunakan. Kata-kata yang digunakan dalam sebuah permohonan maaf yang tulus itu perlu mengandung 3 bagian. Bagian pertama adalah siapa yang minta maaf jelas, yaitu saya. Gitu. Dalam hal ini MS menyatakan dengan sangat jelas, dia, gitu ya. Yang kedua, minta maaf pada siapa? Kali ini minta maafnya jelas kepada pihak keluarga. Nah, tetapi di sini pertanyaannya kalau kita tarik kan komunikasi manusia itu dan manusia sendiri, karakter manusia itu hubungannya dengan pola. Sebelum-sebelumnya, kenapa itu tidak terucap sebelumnya dari awal? Dulu malah istilahnya tanda petik malah dengan sangat keras menyatakan bahwa dia punya justifikasi seolah-olah untuk melakukan hal tersebut. Jadi yang nomor 2 ini bahwa dia sebutkan minta maaf ke siapanya jelas di saat ini. Tapi itu tidak terlihat di pola sebelumnya yang membuat dia jadi meragukan. Yang ketiga, kenapa minta maaf? Nah, menarik nih. Ketika disebutkan kenapa minta maafnya bahwa kemudian telah menyebabkan hilangnya segala macam, ada sebuah penjelasan kata-kata yang kayak permintaan maaf tapi diselipin sebetulnya ngeles. Saya katakan, kenapa? Yang kata-kata hajar saya kemudian ditafsirkan jadi nembak soalnya tetap melepas bilang yang nembak dia loh bukan saya gitu loh. Nah terus kemudian di situ ada victimize. Victimize itu adalah menempatkan diri sebagai korban bahwa karena saya di sini seolah-olah kayak gentle mengatakan bahwa karena ketidakmampuan menahan emosi maka anak-anak saya harus mencapai cita-citanya sendiri, itu victimize. Sebetulnya kan itu tidak perlu disebutkan. Ya orang sudah cukup tahu kok apa yang bisa terjadi pada anak-anak. Gimana yang terjadi dengan orang-orang di luar sana yang juga istilahnya mengalami hal yang sama. Kan itu sama persis sebetulnya. Dan adalah sebuah konsekuensi logis yang bisa terjadi pada seseorang. Jadi buat saya permintaan maaf ini lebih cenderung sebuah publicity stunt sih sebetulnya, cara dia meraih simpati dan untuk ngeles. Buat saya cukup jelas terlihatnya seperti itu. Baik Mas Kirdi, nanti kita lanjutkan termasuk juga Pak Herman bisa diberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Martin tadi. Ricky Rizal punya peran aktif dalam kejadian ini, tapi setelah jeda kami segera kembali.